Nah, beliau ini Ki Bagus Hadikusumo ini mensusun menjadikan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang mana Ki Bagus ini juga berani menentang perintah dari pemerintahan Dai Nippon waktu penjajahan itu ya, penjajahan zaman-zaman penjajahan. Beliau membela negara Indonesia kita ini, tercinta ini, untuk melakukan sikirai, yaitu membungkukkan badan ke arah istana di Raja Tenno Heika di timur laut sebagai simbol penghormatan pada Tenno Heika atau Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Ki Bagus ini dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia terlibat sebagai anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Ki Bagus ini yaitu memiliki peran terhadap kemerdekaan Indonesia kita tercinta ini ya, sebagai penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI, dan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia juga yang disebut BPKI ya. Dan sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya. Selama berkiprah di Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pokok-pokok pikiran itu terangkum dalam... Ya, suaranya kurang kencang ya, Mas. Coba dibesarkan lagi suaranya. Selama berkiprah di Muhammadiyah, Ya. Ki Bagus Hadikusumo berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pokok-pokok pikiran itu terangkum dalam... Oh, itu ya, Haji Ahmad Dahlan itu merumuskan pokok-pokok pikiran Haji Ahmad Dahlan yang terangkum dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, itu. Oke. Ngerti nggak, Mas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, yang kedua yaitu peran HR Sultan Mansur dalam pemimpin Muhammadiyah. Nah, beliau ini dilahirkan di Maninjau, Sumatera Barat, tanggal 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah, bertepatan dengan 15 Desember 1895 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin 25 Maret 1985 yang bertepatan dengan 3 Rajab 1405 Hijriah di Rumah Sakit Islam Jakarta dalam usia 90 tahun. Nah, beliau sangat tua ya. Nah, pada tahun 1922 beliau merantau Kalongan untuk berdagang dan menjadi guru agama. Pada saat itu, beliau berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki gerakan pembaruan agar umat Islam kembali pada ajaran tauhid yang asli. Beliau begitu terkesan ketika anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih hewan kurban usai menunaikan sholat Idul Adha dan membagi-bagikan dagingnya pada fakir miskin. Nah, dan beliau ini terpilih menjadi ketua PP atau PP Muhammadiyah periode tahun 1953 sampai 1956 di Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto. Pada kongres berikutnya beliau terpilih kembali untuk memimpin Muhammadiyah periode 1956 sampai 1959. Pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah berhasil merumuskan Fiqh Muhammadiyah pada tahun 1956 sampai 1959 atau yang dipopulerkan dengan istilah Fiqh Palembang. Ya, lanjutnya peran Kiai Haji Ahmad Badawi dalam menumpas gerakan PKI. Kiai Haji Ahmad Badawi dilahirkan di Kaum Yogyakarta pada 5 Februari 1902. Beliau meninggal pada 25 April 1969 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat meninggal, beliau masih menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1968. Semenjak berkiprah di Muhammadiyah, beliau mengembangkan potensi dirinya untuk bertablik atau berceramah di berbagai masjid atau dakwah gitu ya.
sebagai guru di sekolah, di madrasah, dan melalui kegiatan dakwah lewat prestasi di bidang tablik ini mengantarkan dia menjadi ketua majelis tablik pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Kita politik Muhammadiyah pada masa pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahmad Badawi sedang tersudut, atau di zaman beliau ini banyak anggota Muhammadiyah itu menjadi anggota PKI. Dalam situasi ini Kiai Haji Ahmad Badawi memulai langkah dan membina kembali Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid pada tengah malam tanggal 27 Oktober 1965 di Gedung Kostrad. Muhammadiyah berkomitmen untuk membantu negara menuntaskan sisa Gestopa atau PKI. Ya, sampai sini paham nggak? Ya, dari ketiga pemimpinan peran Muhammadiyah tadi, kita dapat mengambil sikap yang perlu diteladani dari pemimpinan Muhammadiyah tersebut adalah yang pertama, pantang menyerah. Yang mana beliau ini pantang menyerah untuk membela agama Islam, membela negara, membela organisasi mereka, yaitu Muhammadiyah ya. Yang kedua, selalu bekerja keras, yang mana beliau sangat bekerja keras dalam berdakwah, tabligh, dan menuntut ilmu. Kita harus mencontoh sikap-sikap mereka ya. Oke, sinyalnya tadi terkendala. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, maaf ya. Nanti tadi ada kendala. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu giat. Yang mana beliau ini giat, sangat giat dalam pendirian mereka ya. Yang keempat yaitu jujur. Jujur di mana mereka ini sangat jujur dalam berdagang. Misalnya tadi kan contohnya berdagang atau dalam menjalankan organisasi